Keadaan desa Sunagakure jelas tidak baik-baik saja ya. Itulah sebabnya Shikamaru tuh mengutus tim Konohamaru untuk berada ke lokasi desa pasir tersebut. Mereka tuh akhirnya mulai melakukan petualangan untuk bertarung serius menghadapi para Egojubi nantinya. Apa yang dilakukan Konohamaru tuh nanti terbilang menarik sob. Dia akhirnya itu bertemu dengan Araya dan juga Yodo untuk memberitahukan informasi bagaimana Kazekara bertarung menghadapi Matsuri dan juga Shinki yang tersegel di gua kala itu. Nah, chapter 16 ini sudah rilis 1 hari yang lalu, satu gambar panel resminya ya. Itulah sebabnya banyak pertanyaan sekarang ini. Apakah Sarada Mitsui Kawaki akan ikut serta dalam misi besar tersebut? Mohon menjadi menarik lagi nakama setelah kita tahu ya bahwa Kashin Koji telah memprediksikan hal ini akan terjadi melalui Shinjutsu masa depannya itu. Nah, ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Info penting ya nakama, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Thank you udah bahasa. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini, kalau kalian sudah penasaran nih, sekarang kita punya bocoran resmi dari satu manga Boruto ya, satu panel itu di cerita ke-16-nya. Mungkin bukan bocoran yang wah banget, tapi lumayan lah buat ngintip serunya cerita yang bakalan kita dapatin nanti. Siap-siap nih, karena pasti bakal banyak aksi seru yang menanti di sini. Nah, seperti biasa kita juga nggak ingin bertele-tele, jadi langsung aja kita ke masuk inti ceritanya. Sekarang bayangkan, di tengah padang pasir yang sunyi dan misterius itu berdirilah desa Sunagakure kan, desa pasir yang selalu menyimpan rahasia dalam bisikan angin dan badai pasir yang sering kali muncul di sana itu. Di sana bayang-bayangan konflik baru mulai menggumpal, menyelubungi desa yang dahulu damai dan sekarang menjadi tegang tersebut. Para shinobi desa Suna sekarang terus bersiap untuk berjaga-jaga ya, karena ini juga keselamatan mereka dipertaruhkan. Dunia ninja benar-benar berubah sekarang ini. Nah, di sini ketika Konohamaru dan tim Konoha itu datang membawa pesan damai dan juga bantuan itu, mereka justru dihadapkan pada kegelapan yang lebih dalam lagi. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar perselisihan antar desa loh. Ada kekuatan jahat yang sudah bangkit di sini mengintai di balik setiap pergerakan mereka. Itu menunggu waktu untuk mengoyak segalanya hingga tak tersisa nih. Nah, disinilah di gurun pasir ini kisah baru itu memang dimulai ya. Sebuah kisah tentang aliansi yang tak terduga itu, tentang keberanian dan juga tekad melawan sesuatu yang tak seorang pun pernah dihadapi. Ya, saat bayangan misterius itu tiba-tiba memang ada di Sunagakure ya, muncul seorang shinobi yang sudah terlupakan oleh waktu kan. Namun ia bukanlah sembarangan musuh loh. Ia membawa kenangan dari masa lalu dan kekuatan yang tidak dimiliki ninja biasa. Apa yang akan terjadi ketika desa-desa shinobi harus bersatu atau hancur berantakan di bawah kekuatannya? Apa yang Konohamaru sembunyikan? Nah, kenapa dia itu begitu sering memperingatkan Sunagakure tentang sesuatu yang bahkan tak terlihat, yang mungkin yang disebut sebagai Egojubi? Apakah mungkin ya di balik semua itu ada seorang di antara mereka yang diam-diam merencanakan penghancuran dunia shinobi dari dalam? Nah, mereka yang datang untuk menolong itu mungkin akan bersiap ketika sesuatu yang buruk terjadi, karena sebelumnya Egojubi Shinki itu atau Ryu sudah memang bangkit di markas Egojubi. Nah, di sini chapternya itu mungkin akan menggambarkan salah satunya seperti itu jika sudah menerima bocoran secara resmi fullnya ya. Nah, dari cuplikan ini kita disuguhi kemunculan Yodo dan Araya yang muncul menyambut Konohamaru di desa Suna. Mereka nggak cuma sekedar menyambut coy, tapi juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Konoha untuk Sunagakure. Setelah formalitas selesai, mereka langsung bersiap untuk bereaksi. Nah, buat kalian yang mungkin lupa ya, Yodo dan Araya itu adalah anggota tim Shinki yang sama-sama jadi saksi apa yang terjadi kepada rekannya Shinki dan juga Kazekage. Jadi memang keterlibatan mereka di cerita ini pasti akan menarik dan terkait. Nah, yang lucunya deh itu memang menjadi viral beberapa jam ke belakang sih, desain terbaru dari Araya
ini sudah jadi bahan obrolan heboh di kalangan fans Nakama. Banyak yang mempertanyakan kenapa ada aksen seperti tali di celana Araya ya. Ada yang bilang itu adalah pakaian dalam, ada yang juga ngotot bilang itu adalah bagian dari tren mode sekarang ini. Nah itu memang soal selera desain seperti yang dibikin seperti itu dan terkesan modern. Bisa jadi Ikimoto itu cuma pengen kasih gaya yang unik, baru dan gak bermaksud aneh-aneh ya. Tapi ya dalam dunia cerita shinobi setiap desain itu jadi bahan diskusi yang panjang dan menarik pada akhirnya. Kembali ke cerita intinya, yang sekarang ini adalah alasan kenapa Konoha mengirim tim itu ke Sunagakure. Dengan hadirnya Konohamaru di sana nih, besar kemungkinan tim 7 itu Sarada, Mitsui dan Kawaki juga akan dimunculkan. Masalahnya adalah Gaara dan Shinki itu tampaknya nggak bisa langsung turun tangan untuk membantu karena mereka itu emang tersegel. Nah tujuan Konoha mungkin lebih dari sekedar membantu pertahanan ya. Bisa jadi ketika dia lihat kolaborasi baru antar desa buat melawan ancaman bersama itu, ya pada akhirnya Gaara jika memang bisa diselamatkan akan merasa bangga dan merasa berterima kasih kan kepada Shikamaru sendiri. Salah satu yang bikin antusias itu adalah kemunculan generasi baru di Sunagakure yang akhirnya dapat sorotan. Selama ini cerita itu banyak berpusat di desa daun kan. Jadi adegan diperkenalkannya karakter baru di desa lain itu, ada harapan kita bakal melihat lebih banyak warna dari desa-desa shinobi lain. Nah kita pribadi sih berharap banget ya bahwa Ikimoto Sensei itu memberi kesempatan karakter-karakter baru ini untuk bersinar dan membuktikan kemampuan mereka. Ketambahan Sensei Kishimoto juga telah menggarap secara resmi ya. Nah season 2 itu memang bakalan lebih berjalan heroik dan badass parah. Nah pastinya nih penggemar lama itu pasti nggak akan sabar ngeliat Konohamaru bagaimana dia beraksi lagi. Dengan latar belakangnya sebagai cucu Hokage ketiga itu, keponakan Asuma dan murid Hokage ketujuh, tentu dong ekspektasi kita cukup tinggi kepada itu orang. Kita sih ingin lihat Konohamaru itu benar-benar menunjukkan kemampuannya di sini. Bahkan ia itu jadi karakter yang terus diselamatkan oleh murid-muridnya. Apakah di season keduanya itu masih berlanjut tuh? Ya rasanya aneh jika seperti itu terus nih. Meskipun cuplikan chapter 16 ini terbilang pendek Nakama, sebenarnya memang ada banyak hal yang seru di baliknya itu. Cerita itu mungkin terkesan sederhana ya, tapi justru ini membuka peluang besar buat perkembangan cerita itu nanti. Kolaborasi antar desa ini mungkin membawa kita ke pertarungan yang lebih seru dan tak terduga. Bagaimana jadinya tim Konoha dan Sunagakure itu bersatu melawan ancaman yang mengancam dunia shinobi itu sendiri. Nah itu yang bikin penasaran. Dan di sini kita tegaskan kemungkinan tanggal 18 nanti bakal ada bocoran secara full dan juga lebih lengkap. Biasanya spoiler-spoiler besar dan gambar-gambar awal di chapter yang muncul itu bakalan banyak berterbaran di lini masa X ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya meskipun Ray kemarin telah mengkonfirmasi dia tak akan menyebarkan spoiler lagi. Itu emang pantas untuk kita nantikan dulu sih tanggal tersebut. Kira-kira ada bocoran langsung nggak ya? Nah setelah spoiler keluar biasanya nih akan ada juga narasi penuh dari chapter 16 nya itu. Pasti itu akan seru banget untuk dengar versi lengkapnya setelah semua bocorannya itu terungkap lebih dalam. Biar nggak ketinggalan kalian bisa aktifin lonceng notifikasinya di kanal ini ya. Soalnya kita akan ngebahas secara lebih up to date di chapter-chapter berikutnya. Nah kalau ngomongin soal villain yang kemarin sudah muncul itu para Egojubi, seharusnya mereka salah satunya juga akan muncul di chapter ini. Ya mungkin Egojubi Ryu itu yang paling layak karena dia memang sebelumnya menargetkan Kazai Gaara kan. Dia telah memutuskan itu di hadapan Hidari, Matsuri, Mamushi dan juga Jura. Sementara itu yang menarik adalah Hidari cuy. Apakah dia itu benar-benar sudah dikendalikan oleh Sasuke ya melalui cairan cakra tersebut? Itu menarik loh. Kenapa? Karena Itachi dulu kakaknya itu dia juga terbebas bisa melakukan itu dari Edo Tensei loh. Bukannya itu menarik jika hal tersebut itu terjadi lagi. Nah chapter 16 kami pikir mungkin akan ada kejutan sedikit plot twist lagi dari Sensei ini. Nah itu menarik untuk kita nantikan. Jadi jangan disimpulkan Nakama, apa yang terjadi sekarang itu memang menjadi masalah besar yang sangat nyata semenjak kehadiran para Egojubi tersebut. Masalah-masalah besar telah muncul sekarang ini. Kashin Koji sendiri yang notabene bisa memprediksi masa depan dengan Shinjutsu dewanya Jippo itu, dia pasti telah melihat bahwa sosok Egojubi nanti itu akan ada yang mirip dengan putra Kazekage. Ryu adalah nama yang pasti untuk sekarang ini kan. Nah kala itu kita sudah ngasih sedikit clue lah atau informasi bahwa ada kemungkinan loh jika Mitsuki ada di sana itu akan terjadi pertempuran yang heroik dengan Ryu Egojubi. Kenapa? Karena saat pertempuran ujian Chunin, Shinki itu begitu tertarik dengan
dengan kemampuan Sagemode Mitsuki loh. Bukankah hal tersebut akan menjadi menarik tuh jika itu terjadi kepada realitas sekarang ini? Tak ada keraguan-raguan lagi untuk Mitsuki nih. Sementara Boruto sendiri sudah memperingatkan yang lainnya bahwa ancaman yang nyata sekarang itu memang adalah para ego Kyuubi nakama. Itulah mimpi buruk semua orang di masa depan. Sebabnya di chapter kemarin dia itu minta bantuan Kawaki agar memfokuskan misi untuk melawan mereka semuanya. Hal ini dikarenakan bahwa di masa depan bisa aja Boruto tuh mati di tangan pemimpin mereka bernama Juragan. Itulah yang dilihat dari Chibo Kashin Koji. Sekarang dengan beragam keadaan yang sudah terjadi, Desa Konoha telah mengetahui sedikit informasi perihal ego Kyuubi karena Boruto memberitahukannya bukannya bakalan menjadi duel menarik yang ada di Desa Sunagakure itu nanti nakama. Desa tersebut akan menjadi sebuah penghubung jika Boruto untuk sekali lagi muncul dan membantu para aliansi kan. Apakah nanti semua orang jadi menganggap Boruto itu adalah hero setelah dianggap sebagai villain? Nah, menarik itu kita nantikan bersama. Sepakat? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai adaptasi satu panel resmi chapter 16 Boruto 2 Blue Vortex. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi jangan ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.